Kondisinya nggak kayak gitu. Gimana? Makmur itu bagaimana? Dia mau. Nah, dengan ngomong sama pemirsa aja deh. Semuanya udah pada begini pemirsa. Yang penting saya pantun deh buat pemirsa. Di neraka nggak ada bohlam, ada kepiting campur kedelai. Nih, mereka lagi pada salah paham. Yang penting nonton terus. Awas ada Sule. Prikitiu, 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 prikitiu. Balik. Prikitiu. Semuanya jadi ketawa karena ada Sule. Udah, saya sibuk. Sule, Sule. Aku lupa. Para tetang Sutarma sih. Silakan diminum. Saya main rebana di sini. Udah sana. Oh, iya. Gangguin Cep sama Kokom aja kamu. Papi, kok Encep sama Kokom sih? Loh, kan kata buku Tatang Sutarma. Ah, Papi. Awas ada Sule. Prikitiu. Ini dasi kado dari Mami waktu Papi ulang tahun 2 tahun yang lalu kan? Papi nggak inget nih. Ini 1 tahun yang lalu, apa 2 tahun yang lalu, apa 3 tahun yang lalu ya? Aduh, Papi gimana sih kok nggak inget? Ini kan bagian dari memori cinta kita. Ya habis, setiap Papi ulang tahun, Mami ngasih kadonya dasi mulu, nggak pernah yang lain. Aduh. Dari jauh kalau saya lihat-lihat Pak Tio sama Tuan Mami itu ibarat Romeo dan Juliet. Kalau di cerita Cina mah kayak Sampek Engtai. Beda lagi kalau di pewayangan. Pak Tio ibarat Gatot Kaca, Tuan Mami Pergiwa. Kalau dalam cerita Ramayana, bagaikan Rama dan Sinta. Itu semua tokoh simbol asmara yang harmonis tuh, Le. Betul, Pak Tio. Tapi kalau menurut buku Tatang Sutarma, Pak Tio sama Tuan Mami ini ibarat Encep dan Kokom. Itu juga tokoh simbol harmonis. Ya harmonis juga Tuan Mami, tapi ujung-ujungnya ribut mulu, Pak Tio. Kenapa? Ya gara-garanya tuh si Encep selingkuh. Bininya si Kokom main gila sama pembantunya. Udah. Mending kamu buang aja tuh buku Tatang Sutarma kamu itu. Nggak mendidik, jangan dibaca. Apa yang harus dibaca? Itu buku Tatang Sutarma itu. Emang ada? Emang nggak ada, Le? Siapa bilang? Udah, saya sibuk. Sule! Aku lupa. Para tetang Sutarma sih. Silakan diminum. Saya main rebana di sini. Udah sana. Oh, iya. Gangguin Cep sama Kokom aja kamu. Papi, kok Encep sama Kokom sih? Loh, kan kata buku Tatang Sutarma. Ah, Papi. Apa sih? Sini semua. Saya mau bicara penting sama kamu. Nah, besok itu kan istri saya ulang tahun. Oh, jadi besok Putio ulang tahun. Pelan-pelan bicaranya. Ini rahasia, penting, ya. Saya sengaja mau bicara sama kamu karena kalau saya tanya sama Sule, dia pasti idenya selalu ngaco. Kira-kira ide kamu apa? Ya kalau soal kejutan sih gampang Pak Tio. Apa itu, Man? Apa? Kita lempar saja Putio pakai ular, kalau enggak sesuatu hal yang besar. Itu bukan ide namanya. Tapi buat istri saya pingsan. Ada yang lain nggak? Terus Pak Tio maunya gimana? Masa cuma ngagetin dari belakang doang? Lah betul. Ya enggak seru dong. Ini seru nih, seru. Masa Putionya mau dicekek? Itu namanya bukan ngasih kejutan, ngebunuh. Oh, jadi maunya ngagetin lagi loh. Wah. Sule. Sebenarnya saya malas minta ide sama kamu. Tapi berhubung idenya Makmur itu nggak ada yang menarik buat saya terpaksa minta ide sama kamu. Kira-kira kamu ada ide nggak? Pak Tio, apa sih? Saya nggak paham dengan pembicaraan Pak Tio. Datang-datang ide. Maksudnya apa sih Pak Tio?
Pak Tio dengerin ya. Segala sesuatu hal itu, mau bicara atau mau ngomong, itu harus tata bahasanya yang benar. Menurut Alah. Tatang Sutarma. Jangan bicarain buku yang nggak pernah ada. jangan sembarangan Pak Tio. Tatang Sutarma itu ada loh. Ada? Di mana? Di hayalan saya. Alah, udah. Saya mau buat kejutan. Ngapain kamu? Jadi aku takut terkejut. Loh, Han? Tio suami kamu mana? Kok nggak ikut sarapan bareng? Emangnya dia udah pergi kantor? Belum, Mami. Tadi dia bilang kalau dia ada urusan bentar sama Makmur. Coba ini sini. Bu Tio, permisi, Pak Tio di mana ya? Mungkin dia sama kamu. Ya tadi sih iya ngobrol sama saya, tapi habis itu pergi gitu aja. Oh mungkin berarti sama Sule ya? Nanti kamu nih, lihat Pak Tio nggak? Kemana ya? Tadi sih ngobrol sama saya. Nih, dompetnya aja ketinggalan. Nih. Oh, tukar maroti. Suami kamu kok aneh sih, Han? Bisa hilang di rumah sendiri. Mencurigakan. Wah, ini namanya melihat air seperti api. Melihat api seperti air. Ini bahasa baru, Le. Artinya apa? Salah lihat. Winda, sebenarnya ini bukan tugas kamu. Tapi saya udah tanya sama semua asisten saya di rumah ini. Mereka itu nggak ada punya ide yang bagus. Nggak apa-apa kok Pak Tio, dengan senang hati saya mengerjakan tugas ini. Tapi kan kamu itu sekretaris saya di kantor. Jadi nggak pantas saya nanya urusan rumah sama kamu. Kan nggak tiap hari Pak. Oke Pak, nanti saya akan carikan kadonya. Kira-kira kado apa yang bisa bikin surprise pas ulang tahun Bu Tio nanti? Iya. Budgetnya sesuai dengan yang saya bilang tadi. Dan yang paling penting, jangan sampai ada yang tahu tentang semua ini. Apalagi istri saya. Kan nggak oke banget kalau istri saya tahu kan? Siap Pak, saya akan jaga rahasia ini. Nah, tuh, Han. Dari pembicaranya Tio, dia itu lagi bicara sama perempuan. Oke. Dan sepertinya kalau dilihat-lihat ini ada sesuatu yang dirahasiakan. Ibarat kata ada udang di balik batu. Artinya, Le, ya udang lagi tak umpat. Eskado, hip. 1, 2. Anybody could be that guy. Night is young and the music's high. With a bit of rock music, everything's fine. You're in the mood for that. And when you get the chance, you are the dancing queen. You're the sweet dancing queen. Feel the beat from Kok dimatiin sih? Hana, kamu tuh kok ya malah joget-joget, nyanyi-nyanyi. Mbok ya mikir. Mami kenapa sih ganti Mami? Aduh. Hana, kamu nih sebagai istri kok kurang sensitif, kurang peka. Lah wong suaminya kok punya gejala-gejala selingkuh, kamu malah nggak tahu. Gimana sih? Kan belum ada buktinya. Nah, justru itu. Cari dong buktinya, biar kamu tuh tahu. Ah, kanji Mami aja. Saya sih sibuk, buang-buang waktu. Deh, Hana, emangnya si Tio itu suami aku apa? Kamu nih. Ah, dengan musik aja deh. Kamu kok bisa suka lagu Mami? Kalau menurut saya ya Pak, ulang tahun Bu Tio kali ini cocok dibeliin apartemen. Jangan mobil lagi Pak. Iya, benar juga sih. Kalau banyak-banyak mobil itu bikin capek. Capek ngurusnya ya Pak? Capek bayar cicilannya. Coba saya lihat brosur-brosur apartemennya. Nih Pak, Bapak pilih aja yang mana. Ada 3 lokasi yang sudah saya seleksi. Gitu ya. Oh ya Pak, nih ada lagi.
Aduh Pak Tio, maaf. Aduh Bapak maaf ya. Aduh saya nggak sengaja beneran. Aduh Pak maaf ya beneran. Pak Tio, permisi, ini tas kopernya. Loh, Mon, langsung taruh aja di ruangan saya. Ya udah, habis itu juga kamu langsung pulang ya. Dan bilang sama istri saya kalau hari ini saya pulangnya telat, soalnya masih banyak meeting di luar. Ya, ingat jangan sampai lupa. Iya, Pak. Ya udah sana. Iya. Terus tadi ya, brosurnya yang mana? Yang kamu bilang ada 3 lokasi itu. Oh, ini. Sama satu lagi Pak. Oh ya Pak, ini kotak berliannya nggak mau sekalian aja Winda yang bungkusin. Jadi besok pagi-pagi Bapak nggak usah repot-repot bungkusin lagi. Iya, boleh juga tuh idenya. Tapi besok pagi-pagi banget, kamu harus udah sampai rumah saya. Soalnya, saya mau ngasih kado ini sebelum istri saya bangun. Oke Pak, beres. Besok pagi-pagi aku sini ya. Oke, yaudah nih. Lihat kelakuan suami kamu. Hah? Udah berani pulang bawa perempuan, terus ngasih kotak perhiasan pulang sama perempuan itu. Hah? Kamu masih percaya sama dia? Hah? Ah, masih? Oh my God. Cepat sekarang foto, cepetan. Sekarang foto sebagai bukti. Cepetan. Udah, cepetan. Foto. Zoom kalau perlu zoom. Hah?